Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tri Supri Jadiliu dengan NIM C1B019080 dari kelas manajemen R001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan mengenai SKP atau Surat Ketetapan Pajak dan STP, yaitu Surat Tagihan Pajak. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu apa itu SKP? SKP atau Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKP-KB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKP-KBT, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKP-PN, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau disingkat SKP-LB. Adapun fungsi dari SKP tersebut secara garis besar adalah sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan bayar pajak, memberitahukan jumlah pajak terutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan, dan yang terakhir serta menagih pajak. Yang pertama kita akan membahas mengenai SKP-KB, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Waktu, yaitu surat yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk menginformasikan besaran jumlah pokok pajak, jumlah nilai kredit pajak, jumlah kekurangan bayar pokok pajak, nominal sanksi denda, serta jumlah total nilai pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak terutang. Adapun dari fungsi SKP yaitu ada 3. Yang pertama, koreksi atas jumlah yang terutangnya menurut SPT. Yang kedua, sebagai sarana untuk bisa mengenakan sanksi. Yang terakhir, sebagai alat untuk dapat menagih utang. Adapun alasan penerbitan SKP-KB dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 menjelaskan tentang sejumlah kondisi yang membuat Ditjen Pajak mengeluarkan atau menerbitkan SKP-KB, yaitu kondisi yang pertama, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak tahu atau kurang dibayar. Yang kedua, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat 3, dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan juga pada waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Yang ketiga, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Yang keempat, apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 tentang pembukuan atau pasal 29 tentang pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Yang terakhir, apabila kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Adapun sanksi dari tidak memberitahukan tentang SKP-KB yaitu ada 4. Yang pertama, tambahan bayar denda berupa bunga 2% dari nilai kekurangan pajak. Bunga ini akan dihitung berkali lipat setiap bulan dengan mengenakan sanksi maksimal terhitung 24 bulan atau 2 tahun sejak terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak sampai diterbitkannya SKP-KB. Yang kedua, tambahan bayar denda berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang bayar dalam 1 tahun pajak. Yang ketiga, tambahan bayar denda berupa kenaikan sebesar 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, dipungut, disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. Yang terakhir, tambahan bayar denda berupa kenaikan sebesar 100 dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa, serta pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar. Lanjut kita yang kedua, yaitu SKP-KBT atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yaitu surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah pajak yang telah ditetapkan. Fungsinya sebagai koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya, sarana untuk mengenakan sanksi, dan alat untuk menagih pajak. Alasan penerbitannya SKP-KBT yaitu ada 4. Yang pertama, jika SKP-KBT yang ditetapkan ternyata lebih rendah daripada perhitungan yang sebenarnya terjadi.
Yang kedua, terjadinya proses pengembalian pajak yang telah ditetapkan dalam SKPLB yang seharusnya tidak dilakukan. Yang ketiga, terjadinya pajak terutang dalam surat ketetapan pajak nihil atau SKPPN yang ditetapkan ternyata lebih rendah. Yang terakhir, penerbitan SKPKBT dilakukan jika ditemukan data baru atau data yang semulanya belum terungkap sehingga dapat menyebabkan penambahan pajak yang terhutang. Sanksi dari tidak melaporkan SKP KBT yaitu sanksi administrasi yang dikenakan adalah berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut dan ditambah dengan jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP KBT. Selanjutnya kita ke SKPLB, yaitu surat ketetapan pajak lebih bayar. Merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Fungsi dari SKPLB yaitu sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan atas pembayaran pajak. Alasan penerbitan SKPLB yaitu seperti SKPLB diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan Ditjen Pajak, jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada jumlah yang terhutang. Diterbitkan untuk pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang, pajak pertambahan nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungutan pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terhutang terhitung dengan cara jumlah pajak dikeluarkan dikurangi dengan pajak yang dipungut pajak pertambahan nilai tersebut. Yang terakhir, pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Lanjut ke yang SKPN atau surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besar dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan. Fungsi dari SKPN yaitu sebagai suatu alat atau sarana dalam memberitahukan kewajiban pajak bahwa jumlah nominal yang dibayarkan harus sama besarnya dengan jumlah pajak terhutang. Alasan penerbitan SKPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu setelah diterbitkan DJP melakukan pemeriksaan terhadap SPT dan menemukan kalau jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terhutang atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Yang selanjutnya kita ke materi mengenai STP atau surat tagihan pajak. STP merupakan surat untuk menagih pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Fungsi dari STP itu yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terhutang menurut STP wajib pajak. Yang kedua sebagai sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. Yang terakhir sebagai sarana untuk menagih pajak. Alasan diterbitkannya STP menurut Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000, STP diterbitkan karena beberapa alasan. Yang pertama ada pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Seorang pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Yang kelima, para pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak mengisi faktur secara lengkap. Yang terakhir, pengusaha kena pajak dapat melaporkan faktur tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Sanksi dari pelanggaran SPT yang pertama ada sanksi administrasi berupa denda 50.000 jika wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT masa dan 100.000 jika tidak atau terlambat menyampaikan SPT tahunan. Yang kedua, sanksi administrasi dapat berupa denda 2% dari dasar pengenaan pajak dalam hal pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN
tetapi tidak melaporkan kegiatan usaha yang dikukuhkan sebagai PKP. Kedua, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak. Selanjutnya, pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. Selanjutnya ada sanksi administrasi, bisa juga berupa bunga dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT-nya, yang mana hasil pembetulannya tersebut menyatakan kurang bayar. Dan terakhir, sanksi administrasi berupa suatu bunga apabila wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Sekian materi dari saya mengenai STP dan SKP. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.